Selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Tonton sampai habis videonya, kemudian silahkan like, komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Tentukan nilai dari 100 faktorial kali 2 bagi 99 faktorial. Jawab. Seratus faktorial kali 2 per 99 faktorial sama dengan, di mana pengertian faktorial mengalihkan bilangan 1 kali 2 dan seterusnya. Jadi 100 kali 99 faktorial kali 2 per 99 faktorial sama dengan, ini 99 faktorial dengan 99 faktorial habis membagi nilainya 1. Jadi tinggal 100 kali 2. Maka 100 kali 2 hasilnya 200. Jawabannya adalah A. Nomor 2. Tentukan hasil dari n dikurang 1 faktorial per n faktorial. Jawab. Perlu diingat bahwa n faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali titik-titik kali n dikurang 2 kali n dikurang 1 kali n. Maka n dikurang 1 faktorial per n faktorial sama dengan, tentu sesuai dengan pengertian faktorial tadi, berarti hal ini menunjukkan 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n dikurang 2 kali n dikurang 1 per 1 kali 2 kali 3 kali titik-titik kali n dikurang 2 kali n dikurang 1 kali n. Sama dengan, tentu ini habis membagi dengan, pembilang habis membagi penyebut, tinggal nanti n. Maka 1 kali 2 kali 3 kali n dikurang 2 kali n dikurang 1 habis bagi dengan 1 kali 2 kali 3 kali titik kali n dikurang 2 kali n dikurang 1. Maka nilainya ini tinggal pembilang 1 per penyebutnya n. Jawabannya adalah bagian A.
Soal nomor 3. Sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Nah, untuk menjawab ini, kita pakai rumus kombinasi. Jadi, N-nya 5, R-nya 3. Maka kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Nah, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 hasilnya 2 faktorial 3 faktorial. Nah, sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. Nah, sama dengan yang ini habis bagi, hasilnya 1. Maka ini juga 2 kali 1 2, maka 4 bagi 2, maka ini tinggal 2. Jadi 5 kali 2. Maka hasilnya sama dengan 10. Maka jawabannya adalah E. Nomor 4. Dalam suatu organisasi akan dipilih pengurus sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara dari 12 calon yang memenuhi kriteria. Tentukan banyak susunan pengurus yang mungkin dari 12 calon tersebut. Nah, tentu ini kita pakai rumus permutasi. Jawab karena dalam menyusun kepengurusan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara sangat memperhatikan urutan orang yang dipilih. Maka penyelesaian menggunakan rumus permutasi. Jadi calon yang tersedia N sama dengan 12.
jumlah yang dipilih R sama dengan 3, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka banyaknya susunan pengurus yang mungkin adalah permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Sama dengan N-nya 12 faktorial per R-nya 3. 12 dikurang 3 faktorial. Ini sama dengan 12 faktorial itu menjadi 12 faktorial per 12 dikurang 3 itu jadi 9 faktorial. Maka hasilnya 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial per 9 faktorial. 9 dengan 9 habis bagi nilainya 1, tinggal 12 kali 11 kali 10. Maka 12 kali 11 kali 10 itu sama dengan 1320. Maka jawabannya adalah B. Nomor 5. Sebuah kantong berisi 10 buah kelereng yang terdiri dari 3 kelereng kuning dan 7 kelereng hijau. Berapakah peluang mengambil 3 kelereng hijau sekaligus? Ini adalah kita menggunakan rumus kombinasi. Jawab kantong berisi 10 kelereng. Berarti ini N sama dengan 10. Kemudian 3 kelereng kuning. Berikutnya 7 kelereng hijau. Maka yang ditanya peluang terambil 3 kelereng hijau sekaligus. Maka NS sama dengan kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial.
sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial, 7 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Nah, sama dengan 7 faktorial dengan 7 faktorial habis membagi nilainya 1. Nah, 3 dengan 9, 9 bagi 3, 3. 2 kali 1, 2, 8 bagi 2, 4. Jadi tinggal 10 kali 3 kali 4. Maka 10 kali 3 kali 4 hasilnya 120. Nah, Na adalah, karena yang terambil itu semuanya kelereng hijau, berarti anggap itu kejadian A merupakan kombinasi 3 dari 7, di mana kelereng hijau tersedia 7. Maka sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Jadi sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial sama dengan 3 faktorial dengan 4 faktorial dengan 4 faktorial habis membagi nilainya 1. 3 kali 2 kali 1, 6. Maka 6 di atas habis membagi nilainya 1. Jadi tinggal 7 kali 5. Hasilnya 35. Jadi peluang terambil 3 kelereng hijau sekaligus adalah, nah tentu Na per Ns, maka sama dengan Na nya 35 per Ns nya 120. Nah, ini bagi 5 jadinya 7, bagi 5 ini adalah 24. Jadi hasilnya 7 per 24. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6. Pada suatu rumah sakit terdapat 10 perawat dan 8 psikiater. Dari 10 perawat,
dan 8 psikiater tersebut, 9 perawat diantaranya adalah perempuan dan 5 psikiater diantaranya adalah laki-laki. Jika hendak dipilih satu orang secara acak, tentukan peluang terpilihnya adalah laki-laki. Jadi jawab dari kasus ini yang diketahui adalah 10 perawat dan 8 psikiater. Kemudian 9 perawat perempuan. Kemudian 5 psikiater laki-laki. Nah, yang ditanya adalah peluang terpilihnya perawat atau laki-laki. Nah, sama dengan peluang terpilihnya perawat ditambah dengan peluang terpilihnya psikiater laki-laki. Nah, sama dengan ini dalam rumah sakit ini ada 18, berarti perawat tadi adalah 10 per 18 ditambah psikiater laki-laki adalah 5 per 18. Maka hasilnya adalah 15 per 18. Karena dalam rumah sakit ini 10 perawat ditambah 8 psikiater, jadi jumlah semua yang ada di rumah sakit itu ada 18. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7. Bibit ikan ditebarkan pada sebuah kolam mempunyai peluang hidup 0,92. Jika ke dalam kolam itu ditebar ikan lele sebanyak 7.000 ekor, maka banyaknya ikan lele yang diharapkan hidup adalah titik-titik. Nah, jawab banyak bibit ikan lele
yang ditebar itu sama dengan ini 7.000 ekor. Nah, misalkan kejadian E adalah kejadian ikan lele hidup, maka peluang kejadian E adalah ini 0,92. Frekuensi harapan kejadian E sama dengan N kali peluang kejadian E, maka sama dengan 7.000 kali 0,92. Hasilnya sama dengan 7.000 kali 0,92, 6.440. Jadi banyak ikan lele yang diharapkan masih hidup adalah 6.440 ekor. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 8. Berdasarkan hasil survei di Kecamatan Sawe mengenai langganan koran A dan koran B, diperoleh data 20% warga berlangganan koran A, 40% warga berlangganan koran B, serta 15% warga berlangganan koran A dan koran B. Dari wilayah itu dipilih satu warga secara acak, maka peluang warga tersebut berlangganan koran A dan B adalah titik-titik. Nah, jawab. %20 warga berlangganan koran A, maka peluang A sama dengan 20/100. Kemudian 40% warga berlangganan koran B, maka peluang B sama dengan 40/100. 15%
warga berlangganan koran A dan B. Berarti peluang A irisan B sama dengan 15/100. Nah, yang ditanya peluang warga tersebut berlangganan koran A dan koran B, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Nah, sama dengan 20/100 ditambah 40/100 dikurang 15/100. 20 tambah 40, 60 dikurang 15, hasilnya 45/100. Nah, jadi 45 bagi 100 itu sama dengan 0,45. Jadi jawabannya E. 9. Sebuah gedung mempunyai 5 pintu. 3 orang hendak memasuki gedung itu. Banyak cara mereka dapat masuk ke gedung itu. Melalui pintu tersebut adalah titik-titik. Jawab. Nah, banyak cara agar masuk pintu gedung adalah kita pakai rumus permutasi 3/5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial. Jadi sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial 2 faktorial. Nah, sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, sama dengan 2 faktorial dengan 2 faktorial, habis bagi nilainya 1, jadi tinggal 5 kali 4 kali 3. Nah, hasil kalinya adalah 5 kali 4 kali 3, 60 cara. Nah, jadi banyak cara mereka dapat masuk ke gedung itu melalui pintu tersebut adalah 60 cara. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 10, Departemen Kepolisian suatu kota melaporkan bahwa tahun 2014 telah terjadi 10 kasus kejahatan, sementara pada 2015 telah terjadi 8 kasus kejahatan. Tahun 2016 telah terjadi 5 kasus kejahatan. Jika hendak dipilih 2 kasus kejahatan secara acak, tentukan peluang terpilihnya kasus dari tahun 2014. Nah, kita jawab
tahun 2014 itu ada 10 kasus. Tahun 2015 ada 8 kasus. Dan tahun 2016 itu ada 5 kasus kejahatan. Nah, banyaknya kasus ini adalah 23 kasus. Peluang terpilihnya kasus tahun 2014 itu adalah 10/23. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 11. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 35 siswa adalah 58. Jika nilai Ani dan Budi digabungkan dengan kelompok tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 59. Maka nilai rata-ratanya adalah titik-titik. Jawab. Data rata-rata nilai ulangan 35 siswa, maka N1 sama dengan 35. Rata-ratanya 58. Data rata-rata nilai Ani dan Budi adalah 2. Jadi N-nya N2 sama dengan 2. Ini data rata-rata nilai Ani dan Budi. Rata-ratanya itu yang ditanya. Data rata-rata nilai 35 siswa plus Ani dan Budi N1 ditambah N2 sama dengan N1 35 N2 2, maka itu menjadi 37. Rata-rata gabungan seluruh nilai X bar gap sama dengan 59. Jadi X bar gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah N2.
rata-rata gabungan adalah 59 sama dengan N1 35 kali X bar 1 58 ditambah N2 2 kali X bar 2 per 35 N1 N2 nya 2. Nah, dari kondisi ini yang ditanya adalah X bar 2. Jadi X bar 2 sama dengan ini 59 kali 35 tambah 2 37 dikurang 35 kali 58 bagi 2. X bar 2 sama dengan 59 kali 37 dikurang 35 kali 58 bagi 2, maka hasilnya adalah 76,5. Jawabannya adalah D. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas tersebut menjadi 6,8. Maka banyak siswa semua adalah titik-titik. Nah, jawab X bar sama dengan, dari kasus ini, N1 X1 bar ditambah X2 ditambah X3 per N1 ditambah 2. Sekali lagi, rata-rata nilai ulangan matematika di suatu kelas itu 6,9. Jika dua siswa baru yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu menjadi 6,8. Maka banyak siswa semuanya adalah. Jadi ini rumusnya. Jadi X bar adalah 6,8 sama dengan N1. N1-nya itu yang ditanya, X bar-nya, X bar 1 6,9 ditambah X2 nilainya 4 dan X3 nilainya 6 bagi N1 tambah 2. Nah, sekarang kita akan mengalihkan 6,8 kali N1 ditambah 13,6
sama dengan 6,9 kali N1 ditambah 10. Jadi N1 kali 6,8 N1 ditambah 2 kali 6,8 13,6 sama dengan 6,9 kali N1 4 tambah 6 10. Jadi 6,9 N1 dikurang 6,8 N1 sama dengan 13,6 dikurang 10. Nah, 6,9 N1 dikurang 6,8 N1 itu hasilnya 0,1 N1 sama dengan 13,6 dikurang 10 itu hasilnya 3,6. Jadi N1 sama dengan 3,6 bagi 0,1. Jadi N1 nya sama dengan 36. Jadi banyak siswa semula adalah 36. Jadi jawabannya adalah E. Median dari data 7, 4, 10, 9, 15, 12, 7, 9, 7 adalah titik-titik. Nah, sesuai dengan pengertian median adalah nilai tengah dari sebuah data. Nah, dengan demikian jawab. Nah, data ini kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Maka urutannya menjadi 4, kemudian 7 ada 3 buah, 1, 2, 3, kemudian 9 ada 2 buah, berikutnya 10, kemudian 12 dan 15. Jadi banyak data ini adalah 9. Karena ganjil maka kita bagi 2, kita ambil nilai tengahnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini kelompok bawah. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok atas. Maka nilai tengahnya itu, data tengahnya bertindak sebagai median adalah 9. Jadi jawabannya adalah C. Jika modus dari data 2, 3, 3, 4, 5, 4, X, 4, 2, 3 adalah 3, maka median dari data tersebut adalah titik-titik. Jawab. Karena modusnya adalah 3, maka X sama dengan 3. Sehingga
datanya menjadi 2 ada 2 buah, kemudian 3 ada 4 buah, 4 ada 4 buah, ada 3 buah, kemudian 5. Jadi medianya kita singkat ME adalah X10 bagi 2 ditambah data ke 10 bagi 2 ditambah 1 bagi 2. Nah, sama dengan 10 bagi 2, 5. Data ke 5 ditambah 10 bagi 2, 5 tambah 1, jadi data ke 6 bagi 2. Sama dengan data ke 5 dari data ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka itu 3. Ditambah data ke 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 3 bagi 2. Jadi 3 tambah 3, 6 bagi 2, jawabannya 3. Jadi median dari data tersebut adalah 3. Jadi jawabannya C. Kuartil ketiga dari data 8, 9, 3, 6, 3, 10, 7, 6, 5, 6, 2, 9 adalah titik-titik. Jawab. Nah, agar lebih mudah kita buat tabel. Ini simbolkan X sebagai data. Kemudian frekuensinya, frekuensi kumulatif. Jadi datanya adalah, kita mulai dari terkecil, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 2 ada 1, 3 ada 2, 5 ada 1, 6 ada 3 buah, 7 ada 1, 8 ada 1, 9 ada 2, dan 10 ada 1. Nah, frekuensi kumulatifnya ini adalah 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 2, 11, 11 tambah 1, 12. Yang ditanya adalah kuartil ketiga, jadi Q3 sama dengan data ke-3 per 4 N ditambah 1. Nah, sama dengan X3 per 4 N-nya adalah
12 tambah 1 sama dengan X 3 kali 13. 12 tambah 1 bagi 4. Jadi X 3 kali 13 bagi 4 itu adalah 9,79. Jadi data yang 9,75 adalah 134,789. Berarti di sini berada yang 9,75. Berarti Q3 adalah 8. Jadi kuartil ketiga dari data ini adalah 8. Jadi jawabannya adalah C. Pada kubus ABCDEFGH berikut dengan panjang rusuk 12 cm, titik P adalah tepat di tengah CG, maka jarak titik C ke garis AP adalah titik-titik. Nah, dari gambar jawab. Nah, ini kalau kita gambar berarti yang ini yang dimaksud titik tengah CG, inilah titik P. Jadi dari A ke C terus A ke P, berarti ini dia. Nah, berarti kalau kita mau gambar ini A-nya, C dan P. Nah, C ke G sama panjang, B ke F sama panjang dengan A ke E sama panjang dengan D ke H, dan A ke B dan seterusnya adalah 12. Maka ini 12. Maka P, C ke P adalah 6 cm, setengah dari 12. Nah, AC, A ke C sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi sama dengan akar dari AB 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 144 ditambah 12 kuadrat, 144. Maka hasil tambahnya 228. Sama dengan itu adalah hasil kali 144 dengan 2. Jadi akar 144 12 akar 2. Jadi AC adalah 12 akar 2 cm. Maka yang ditanya adalah A ke P, merupakan jarak titik C ke garis AP. Jadi kita cari AP-nya sekarang.
AP sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 12 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 12 akar 2 kuadrat kan 288 ditambah 6 kuadrat 36. Jadi sama dengan akar dari 324. Nah, akar dari 324 adalah 18 cm. Jadi panjang A ke B adalah 18 cm. Nah, AP kali maka jarak titik C ke garis AP merupakan AP kali jarak, simbol jarak kan T, hasil kali AC kali dengan CP. Maka sama dengan AC kali CP per AP sama dengan AC-nya 12 akar 2 ditambah 6 bagi 18 sama dengan itu 4 akar 2. Ini kali ya. Kali. Jadi hasilnya adalah bagian D. Nomor 17. Seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama, yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, maka banyak nomor antrian yang dapat dibentuk adalah titik-titik. Jawab. Akan dibuat nomor antrian terdiri atas 3 buah angka. Angka yang tersedia adalah 0, 1, 2, 3. Maka
Ini nomor pertama, ini nomor kedua, dan ini nomor ketiga. Nah, ada tersedia 4 nomor yang akan dicetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 buah angka. Maka untuk mengisi angka pertama diisi oleh 4 buah angka. Boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Angka kedua dapat diisi oleh angka sebab yang tersedia 4. Angka pertama sudah terisi 4 kemungkinan. Maka untuk mengisi angka nomor 2 ini ada 3 kemungkinan. Karena satunya sudah dipakai dengan angka pertama. Angka ketiga dapat diisi dengan 2 kemungkinan. Karena 2 angka sudah dipakai di angka pertama dan di angka kedua. Jadi banyak nomor antrian yang dapat dibentuk adalah 4 kali 3 kali 2. Jadi sama dengan 24 cara. Jawabannya C. Suatu warna tertentu dibentuk dari campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, maka banyak warna kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan adalah titik-titik. Nah, jawab kita pakai rumus kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Jadi kombinasi 3 dari 4 warna yang tersedia. Maka 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial 1 faktorial kali 3 faktorial. Jadi sama dengan 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial itu 1 kali 3 faktorial. Jadi 3 faktorial dengan 3 faktorial habis bagi 4 bagi 1 jadi 4. Macam kombinasi. Jadi jika kita cari berarti merah, kuning, biru. Merah, kuning, hijau. Kuning, biru, hijau.
dan merah, biru, hijau. Jadi jawabannya adalah 4. Seorang pedagang telur memiliki 200 butir telur. Karena kurang berhati-hati, 10 butir telur pecah. Semua telur diletakkan dalam teti. Jika sebutir telur diambil secara acak, maka peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah titik-titik. Jawab. Ada 10 butir telur pecah. Maka yang pecah 10 butir. Tidak pecah berarti 200 dikurang 10 berarti 190 butir. Total semua telur ada 200 butir. Maka peluangnya ialah tidak pecah per total. Jadi 190 butir per 200. Jadi sama dengan 19 per 20. Jadi peluang terambilnya telur yang tidak pecah adalah 19 per 20. Pada pelembaran dadu setimbang bersamaan, misalkan K adalah kejadian muncul jumlah mata dadu 6. Peluang kejadian K adalah titik-titik. Nah, jawab. Jumlah kemungkinan 2 buah dadu 36. Jumlah kejadian K yaitu merupakan kejadian muncul jumlah mata dadu 6, maka itu adalah 15, mata dadu 15, mata dadu 24, mata dadu 33, mata dadu 42, mata dadu 51. Maka peluang K sama dengan NK per NS. NK-nya 5. Jadi 5 per 36. Jawabannya adalah E. Sebuah tas berisi 5 buah komik volume 11-15. Jika buku diambil secara acak dari tas tersebut, maka A. Tentukanlah peluang terambilnya komik bervolume genap. B. Jika yang terambil adalah buku bervolume ganjil, lalu tidak dikembalikan lagi, tentukanlah peluang terambilnya komik volume ganjil pada pengambilan berikutnya. Jawab. A. Peluang terambil komik bervolume
genap. Jadi komik dalam tas itu adalah 11, 12, 13, 14, 15. Maka yang genap dua belas, 14. Nah, N genap sama dengan 2. Jadi peluang genap itu sama dengan N genap per NS. NS itu adalah 5. Jadi 2 per 5. B. Peluang terambil buku bervolume ganjil pada pengambilan dua jika pengambilan pertama bervolume ganjil. Jadi ganjil 11, 13, 15. Maka M ganjil 3. Nah, peluang ganjil pengambilan kedua sama dengan N ganjil per N komik. Ganjil. Nah, sama dengan N ganjil sama dengan 3 dikurang 1, maka 2. N komik ganjil 5 dikurang 1, 4. Jadi 2 per 4. Tentukan modus dari berat badan siswa yang disajikan pada histogram berikut ini.
Nah, modus berarti nilai yang sering muncul. Maka yang merupakan kelas modus adalah dari sini ke sini karena memiliki frekuensi paling terbanyak. Jadi kelas modus sama dengan 40,5 ke 50,5. Tepi bawah kelas modus L sama dengan 40,5. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus D1 sama dengan 16 dikurang 9 sama dengan 7. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus D2 sama dengan 16 dikurang 13 sama dengan 3. Panjang kelas D sama dengan 10. Jadi modus dirumuskan disimbolkan MO, tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 kalikan dengan D, jadi sama dengan 40,5 ditambah D1 7 per 7 tambah 3 kali 10, jadi sama dengan 40,5 ditambah yang ini 7 tambah 3 10, habis bagi dengan 10 jadi tinggal 7, jadi 40,5 tambah 7 menjadi 47,5. Pada limas beraturan TABCD, panjang rusuk tegaknya 25 cm dan panjang rusuk alasnya 7/2 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang alas ABCD. Nah,
jawab, kita perlu cari A ke C. A ke C, AC sama dengan akar dari 7 akar 2 kuadrat ditambah 7 akar 2 kuadrat sama dengan akar dari 7 akar 2 kuadrat 98 ditambah 98. Jadi sama dengan akar dari 196 sama dengan 14. Jadi panjang A ke C 14 cm. Jarak T ke bidang alas A, B, C, D adalah TE yang ini. AE merupakan setengah dari AC. Jadi setengah dari 14 sama dengan 7 cm. Jadi TE sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan akar dari 625 dikurang 49 sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Jadi jarak T ke bidang alas A, B, C, D adalah 24 cm. Setiap tahun SMA Negeri 1 Sabo selalu mengadakan pentas seni. Sebelum cara akbar, para peserta didik mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang peserta didik yang mendaftarkan diri. Tentukan berapa banyak cara yang memilih ketua, sekretaris, dan bendahara pada acara tersebut. Nah, untuk menjawab ini, karena memperhatikan urutan orang, maka kita pakai rumus permutasi 3 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial.
Jadi ini habis. Jadi 5 kali 4 kali 3 jawabannya 60 cara. Ada berapa cara 7 orang yang duduk mengelilingi meja dapat menempati ketujuh tempat duduk dengan urutan yang berlainan? Nah, jawab permutasi siklis sama dengan M dikurang 1 faktorial. Jadi sama dengan 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720 cara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.